Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Sri Rahayu dari SMA Negeri 1 Kawali. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi yang akan menjelaskan definisi, landasan hukum, argumentasi, dan data fakta yang mendukung argumentasi saya. Dewan juri yang saya hormati, rekan-rekanku yang saya banggakan, dan teman-teman dari tim lawan yang saya segani. Saya dari tim oposisi jelas sangat tidak setuju dengan mosi yang dibawakan, yaitu Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera menghentikan semua proyek penelitian terkait alien. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi kata kunci dari mosi yang dibawakan. Menyesalkan dapat diartikan menyesali apa yang telah dilakukan. Galactic Zoo di sini diartikan sebagai usaha manusia untuk berkomunikasi dengan makhluk cerdas ruang angkasa, dan proyek di sini diartikan rencana, penelitian diartikan sebagai pemeriksaan secara teliti, dan alien di sini dimaksud sebagai makhluk ruang angkasa. Dewan juri yang terhormat, ada pula landasan hukum yang mendasari argumentasi saya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Baiklah, selamat datang di argumentasi saya. Mengapa saya tidak setuju dengan mosi yang dibawakan kali ini? Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk yang selalu berevolusi. Manusia adalah makhluk yang terus berkembang dan haus akan pengetahuan. Oleh karena itu, apabila dipertanyakan mengenai bukti konkret dari penelitian ini, buktinya adalah ilmu pengetahuan yang sangat banyak untuk kita semua. Di mana seperti yang kita ketahui, ilmu tentang bumi dan ruang angkasa sejak dulu sudah mulai dipelajari oleh kita, yaitu dengan adanya mata pelajaran astronomi yang bahkan mulai diterapkan pada jenjang sekolah SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dewan juri yang saya hormati, mengapa saya tidak setuju dengan mosi yang dibawakan kali ini? Adapun alasan lainnya, yaitu di mana pada zaman dahulu teori heliosentris sempat tidak dipercaya, dan di mana teori itu sekarang sudah dibenarkan. Bahkan seorang Galileo yang menyetujui teori tersebut dan menentang teori lain, dia mendapat hukuman dari gereja Katolik untuk tidak keluar rumah atau penjara rumah bahkan sampai meninggal. Apakah kita akan mengulangi sejarah tersebut di mana seorang ilmuwan yang sangat berperan penting, yang sangat berjasa untuk kita? Apakah kita akan mengulanginya apabila itu Anda tidak setuju dengan teori ini? Lalu bagaimana Anda menyetujui teori heliosentris dan juga ada pula teori lain yaitu teori Big Bang? Di mana teori itu dijelaskan bahwa Stephen di situ meneliti bagaimana asal mula kehidupan manusia, yang secara logika apabila kita hidup di zaman itu, kita berpikir apa mungkin seorang manusia dapat mengetahui asal mula manusia. Tapi berkat perjuangannya, berkat penelitiannya, ia berhasil membuktikan teori itu benar. Dan sebagai contoh pula, di planet Mars pada tahun 68 lalu ditemukan sebuah fosil mikroskopis yang hal itu membuktikan pula ada kehidupan lain selain di planet bumi. Dewan juri yang saya hormati, bahkan dari tim afirmasi tadi menyatakan bahwa mereka tidak yakin bahwa penelitian mengenai obat seperti AIDS akan berhasil. Oleh karena itu, kita ketahui bahwa pengertian dari penelitian sendiri adalah pemeriksaan secara teliti. Sekarang kita baru menelitinya selama 15 tahun, di mana teori heliosentris tersebut bahkan diteliti selama 300 tahun. Apa Anda tidak sabar seperti yang lainnya? Ini waktu baru 15 tahun, bahkan tidak separuh dari waktu yang dibutuhkan untuk membenarkan teori heliosentris. Baiklah, perlu Anda ketahui pula bahwa setiap pemerintah akan melakukan sesuatu, mereka juga memikirkan resikonya. Mereka sudah memperhitungkan resikonya, di mana di sini kami sebagai tim oposisi sangat yakin bahwa resiko tersebut akan bersifat positif
dan juga berdampak baik untuk tujuan masa depan. Selain itu, kita tidak dapat merasakan bukti konkret sekarang. Mengapa? Karena sebuah penelitian bukan sesuatu yang dapat dirasakan hasilnya saat ini, tapi dapat dirasakan hasilnya untuk masa depan kita. Kita tidak boleh hanya memikirkan kepuasan diri kita sendiri. Kita pikirkan bagaimana generasi-generasi kita harus berkembang. Apa mereka hanya akan mengetahui apa yang kita ketahui saja? Tentu tidak. Jika begitu berarti manusia tidak pernah berkembang untuk kedepannya. Apa kita akan menghentikan perkembangan manusia sampai sini? Tentu saja tidak boleh. Manusia harus terus berevolusi karena manusia adalah makhluk yang bisa berpikir. Mereka harus terus mengembangkan apa yang ada di dunia ini. Mereka harus terus membuat sesuatu yang baru, menghasilkan sesuatu yang baru. Di sini, saya sebagai wakil dari generasi muda sangat tidak setuju dengan mosi kali ini. Dan saya menyetujui adanya penelitian ini untuk kebaikan masa depan kita. Kita tidak boleh berpikir hanya untuk saat ini. Marilah kita berpikir lebih panjang. Kita pikirkan apa yang akan terjadi dengan dunia ke depannya. Jangan bersifat egois. Apa yang akan terjadi apabila generasi kita hanya mengetahui apa yang kita ketahui? Kita tidak boleh berhenti untuk berevolusi. Kita harus terus maju, menjadi lebih baik, menjadi lebih pintar, dan menjadi lebih tahu tentang segalanya. Oleh karena itu, di sini saya akan menawarkan beberapa solusi karena tidak ada perdebatan tanpa solusi. Solusinya adalah penelitian Galactic Zoo ini akan terus dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan juga mempertimbangkan prioritas-prioritas penelitian lain sehingga kita tidak hanya mencakup satu penelitian saja. Selain itu, penerapan ilmu astronomi yang lebih diperdalam di berbagai jenjang pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.